Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alaida Yahya, NIM 213111119. Saya dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Impact of Infrastructure on Learning. Di buku itu pada bagian 6 menjelaskan tentang proses perencanaan dan implementasi yang efektif. Pada buku ini itu menjelaskan tentang 4 elemen kunci yang harus menjadi ciri pelaksanaan proyek infrastruktur sekolah untuk mewujudkan manfaat penuhnya. Yang pertama yaitu kebutuhan dialog. Dua tujuan yang paling umum dari program peningkatan pendidikan adalah untuk memperluas akses ke sekolah dan untuk meningkatkan kualitasnya. Pemerataan, penyelesaian, efisiensi, tujuan, dan akuntabilitas adalah tujuan penting lainnya yang tertanam dalam dua tujuan utama. Mendasari semua tujuan ini adalah meningkatkan tata kelola untuk memastikan bahwa semua ide dapat diimplementasikan sesuai rencana. Pencapaian masing-masing dari semua tujuan tersebut dapat dibantu atau dihalangi oleh ketersediaan, karakteristik, dan kondisi fasilitas pendidikan yang ada, serta struktur administrasi dan teknis yang digunakan untuk tujuan ini. Ketika menyusun program peningkatan pendidikan, sangat penting untuk memahami implikasi hubungan antara mereka yang memahami dan merumuskan kebutuhan pendidikan, dan mereka yang dapat merancang dan membangun fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana seseorang dapat secara positif mempengaruhi yang lain dan membuat keseluruhan menjadi lebih baik. Tentu saja, baik untuk bangunan baru atau adaptasi, untuk proyek besar atau kecil, perancang harus mendengarkan pengguna untuk memastikan bahwa infrastruktur utama memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna. Penting juga bagi para pendidik, administrator, dan perencana fasilitas untuk mengembangkan bahasa dan pemahaman yang sama tentang opsi dan biaya serta manfaat jangka panjangnya. Mencapai komunikasi yang efektif dalam proyek-proyek tertentu memerlukan dialog berkelanjutan antara desainer dan pendidik yang mungkin akan difasilitasi pada waktunya oleh penelitian yang lebih komprehensif dan alat yang belum muncul. Banyak penulis telah menekankan pentingnya dialog ini melalui proses yang panjang dan dinamis. Ini harus cukup fleksibel untuk menghadapi tantangan seperti pergantian kepala sekolah di tengah proyek, yang seringkali dapat menimbulkan masalah praktis jika kepala sekolah baru memiliki visi pedagogi yang berbeda. Tantangan lain dapat membantu guru untuk beradaptasi dengan fasilitas baru yang telah digambarkan sebagai proses negosiasi yang berkelanjutan. Menarik untuk dicatat bahwa sekolah pasca sarjana pendidikan Harvard saat ini sedang mengajar khusus yang disebut lingkungan belajar untuk masa depan. Praktik selanjutnya untuk pendidik dan arsitek. Setelah beberapa dekade, penelitian terperinci tentang hubungan antara prestasi siswa dan lingkungan binaan sangat menyegarkan untuk melihat sekarang bahwa semua universitas besar berkomitmen pada nilai pendidik dan arsitek yang bekerja sama. Dialog ini juga merupakan mekanisme untuk mempertimbangkan temuan dari proyek serupa lainnya dan untuk mencerna, menilai kembali, dan menggabungkannya ke dalam solusi yang sesuai dengan iklim, budaya, dan sumber daya tertentu dari proyek yang bersangkutan. Kebutuhan mutlak untuk ini diilustrasikan oleh temuan-temuan studi yang luar biasa. Studi pertama pada tahun 1999 menemukan bahwa lebih banyak siang hari memiliki dampak positif yang signifikan pada pembelajaran dibandingkan dengan siang hari yang lebih rendah. Tetapi studi mereka berikutnya pada tahun 2003 yang dilakukan di daerah dengan kondisi iklim yang berbeda tidak menemukan ini, tetapi menemukan bahwa masalah lain seperti akustik dan kualitas udara lebih berpengaruh pada hasil. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun kita memiliki pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, kita harus menafsirkannya dengan hati-hati dalam konteks yang sangat khusus dari setiap proyek.
Yang kedua yaitu kebutuhan ambisi. Kebutuhan klien dan penyedia layanan untuk bekerja sama sangat diperlukan pada tahap awal proyek atau program ketika ide-ide masih segar dan bentuk fisik bangunan atau adaptasi terhadap bangunan belum didefinisikan dengan baik. Seringkali proses dimulai dengan pernyataan visi yang kuat seperti setiap sekolah menyediakan pendidikan kelas dunia atau Los Angeles Unified School District percaya pada nilai dan martabat yang sama dari semua siswa dan berkomitmen untuk mendidik semua siswa dengan potensi maksimal mereka. Ini adalah ide yang sangat kuat yang harus memasukkan semua kebutuhan yang masih harus dibuat dari tahap perencanaan dan seterusnya hingga desain, konstruksi, dan operasi hingga pemeliharaan. Mereka bahkan harus memandu pembaruan kurikulum, rencana pelatihan guru, strategi penggunaan teknologi, dan bahkan tata letak furnitur di ruang kelas serta hubungan antara gedung proyek dan seluruh kampus sekolah jika relevan. Perencana fasilitas, arsitek, dan insinyur harus memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang tujuan pendidik untuk membuat kebutuhan spesifik tentang masalah sederhana, namun penting seperti penggunaan siang hari, kualitas iklim di kamar mandi dan listrik, dan jaringan distribusi data. Hal ini tidak selalu sederhana dalam praktiknya, seperti yang dapat dilihat dalam contoh menarik dari Norwegia ini. Beberapa sekolah di Norwegia dibangun dengan menggunakan kemitraan publik swasta atau KPS dan terus dikelola oleh kontraktor yang sama. Sekolah-sekolah ini memiliki klausul yang melarang guru menempelkan materi pajangan ke dinding yang membuat perawatan lebih mudah, tetapi pada dasarnya menghambat guru dalam praktik mereka. Perencana juga harus bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses, meskipun akses bagi siswa, guru, dan anggota masyarakat penyandang disabilitas biasanya diatur dalam undang-undang. Ini tidak berarti bahwa hal itu ditegakkan secara universal, yang memperkuat ketidakadilan. Daerah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah dan medan yang sulit menghadirkan tantangan khusus yang perlu diselesaikan pada tingkat perencanaan mikro, yang secara khusus mencari operasi yang efisien dari keseluruhan sistem perencana kota, transportasi, komunikasi, dan aksesibilitas. Yang ketiga yaitu kebutuhan inspirasi. Banyak desain inovatif dan ambisius telah digunakan di seluruh dunia untuk membangun atau menggunakan kembali gedung sekolah. Ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah, klien, dan desainer yang mengerjakan proyek mereka sendiri. Berikut beberapa sumber yang membahas tentang desain dan ide inspirasional tersebut. Yang pertama yaitu Pusat OECD untuk Lingkungan Belajar yang Efektif menerbitkan Merancang untuk Pendidikan Kompendium Fasilitas Pendidikan Teladan pada tahun 2011 yang mengabarkan 60 fasilitas pendidikan teladan yang telah dipilih dalam kompetensi di seluruh dunia tersebut. Yang kedua yaitu program sertifikasi LLED, yaitu membuat pentingnya membangun sekolah itu sendiri sebagai alat pengajaran dengan merekomendasikan integrasi fitur berkelanjutan dari fasilitas sekolah ke dalam pendidikan sekolah gizi. Yang ketiga yaitu buku guru ketiga, menawarkan 79 ide desain praktis untuk meningkatkan sekolah. Selanjutnya yang keempat, bahasa desain sekolah, menawarkan 25 desain pola yang harus dipertimbangkan untuk sekolah abad ke-21. University of Melbourne menyiapkan tinjauan dalam kerangka proyek seperti lingkungan pembelajaran inovatif dan perubahan guru yang menganalisis berbagai jenis lingkungan belajar di sekolah-sekolah Australia dan Selandia Baru dan bagaimana para guru menggunakannya. Selain itu, ada beberapa inspirasi swasta dan institusi yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi yang dirancang untuk meningkatkan hasil siswa. Yang pertama, Asosiasi Lingkungan Belajar.
Program Persatuan Arsitek, Arsitektur dan Anak Internasional, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Pusat Lingkungan Belajar yang Efektif, Clearinghouse Nasional untuk Fasilitas Pendidikan di AS, Clearinghouse Fasilitas Pendidikan. Semua institusi penulis dan profesional di seluruh dunia ini telah mengakui perlunya adanya pendidikan yang aman, sehat, berkelanjutan, dan edukatif. Yang keempat yaitu kebutuhan jangka panjang. Perspektif holistik, sebuah dokumen perintis yang ditulis oleh Arnold Watts and Lee pada tahun 1999 menganjurkan untuk mengambil pendekatan holistik untuk proses perencanaan di konteks sumber daya yang langka untuk pendidikan. Penulis sangat menekankan pada konsultasi dengan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa perencana menggunakan informasi yang beralasan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi ini perlu mencakup demografi, faktor sosial, ekonomi, budaya, teknologi, naskah politik, masalah hukum, dan kondisi lingkungan. Pada tahun 2011, dalam menanggapi menjamurnya rencana bangunan yang tidak memadai yang menekankan beberapa aspek tetapi mengabaikan yang lain, Marley Villardo menulis panduan evaluasi rencana induk. Ini menyoroti pentingnya partisipasi pemangku kepentingan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan kebutuhan akan visi yang jelas untuk menginspirasi seluruh sistem sekolah. Selain itu, ini menetapkan urutan logis untuk rencana induk dan menjelaskan dengan sangat rinci tentang setiap langkah proses. Meskipun dimaksudkan untuk mengevaluasi rencana yang ada, tetapi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk rencana masa depan dengan merinci kegiatan utama, tidak harus yang diabaikan, terburu-buru, atau dihindari. Tantangan strategis utama dalam jangka menengah hingga panjang adalah isu perubahan demografis yang bergejolak. Ini relevan dengan proyek sekolah individu, tetapi bahkan lebih menonjol untuk program regional dan nasional. Pergeseran radikal dalam profil usia terjadi dalam populasi di banyak negara, dan ada pergerakan besar orang melalui urbanisasi, dan yang lebih kacau melalui pergerakan pengungsi di seluruh dunia. Di Rumania, misalnya, terlepas dari penutupan dan konsolidasi sekolah baru-baru ini ditetapkan bahwa 22% siswa berada di ruangan kelas yang terlalu ramai dan 34% berada di ruangan yang kurang dimanfaatkan. Menilai isu-isu ini pada tingkat strategis merupakan tantangan pemodelan yang signifikan yang bergantung pada pengumpulan dan analisis data kependudukan bersama dengan data geospasial menggunakan asumsi tentang bagaimana isu-isu seperti campuran etnis akan mempengaruhi jumlah dan jenis tempat sekolah yang dibutuhkan di masa depan. Untuk merancang rencana yang dapat mengakomodasi masalah tak terduga ini dalam infrastruktur fisik yang kemungkinan akan digunakan selama beberapa dekade, penting untuk membangun fleksibilitas ke dalam desain. Desain harus mempertimbangkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan pergeseran campuran penggunaan seperti profil usia siswa dalam fasilitas yang ada. Untuk menumbuhkan lembaga pendidikan di masa depan jika permintaan secara keseluruhan meningkat, dan untuk memfasilitasi penggunaan alternatif untuk ruangan jika permintaan menurun. Fleksibilitas ini bisa sederhana meninggalkan